Kondisi pandemi COVID-19 menyadarkan kembali sebagian masyarakat tentang perlindungan kesehatan. Namun di sisi lain, pandemi menjadi tantangan terberat bagi industri asuransi jiwa khususnya dalam mengembangkan program mereka. Dan apa saja tantangan yang dihadapi industri asuransi di masa pandemi ini? Selengkapnya kita akan membahas bersama narasumber kita hari ini, Novita Rumnangun, selaku Direktur and Chief Marketing Officer Manulife Indonesia. Melalui sambungan video call dan Skype yang sudah tersambung saat ini. Halo, Mbak Novita, selamat siang. Iya, apakah suaranya sudah bisa diperjelas? Kami belum bisa mendengarkan. Iya, sudah ada sekarang. Selamat siang Mbak Novita. Ya. Selamat siang Mbak Ola. Iya, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini tentu menjadi tantangan bagi beberapa industri ya. Salah satunya juga tentang asuransi kesehatan, begitu Mbak Novita. Namun ingin mengetahui lebih lanjut dalam industrinya sendiri saat ini tantangan terberatnya apa Mbak Novita? Oke, tentunya kami perusahaan asuransi ingin senantiasa memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik kepada nasabah kami ataupun penjelasan kepada calon nasabah kami. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kondisi sekarang tidak memungkinkan kita untuk melakukan bisnis seperti biasa. Nah, yang tadinya biasanya kita melakukan penjelasan dan penjelasan solusi kepada nasabah, sekarang kita nggak bisa lakukan lagi secara face to face. Artinya dengan kondisi PSBB ini tidak memungkinkan kita. Nah, karena kita tidak memungkinkan untuk bertemu, kendalanya tentu saja bagaimana kita berinteraksi dan berkomunikasi. Jadi komunikasi yang kita lakukan secara non face to face atau tidak secara langsung bertemu. Nah, tantangannya adalah tidak semua kita terbiasa dengan pendekatan seperti itu. Itu tantangan yang paling utama yang kami hadapi, Paula. Iya, Mbak Novita, lalu penyesuaian apa saja yang telah dilakukan untuk bisa meningkatkan jumlah premi saat ini? Oke, kegiatan pemasaran masih terus berjalan seperti biasa, tentunya dengan metode yang berbeda. Yang seperti saya katakan, yang sekarang kami lakukan adalah dengan melalui non face to face yang lebih dikenal atau secara tidak langsung. Kita melakukan pendekatan itu dengan menggunakan teknologi, dengan menggunakan aplikasi-aplikasi. Salah satunya dengan pendekatan atau berbicara melalui video call. Itu yang kita lakukan. Jadi di Manulife sendiri kita juga telah membuat berbagai fitur aplikasi yang memudahkan para nasabah ataupun para calon nasabah untuk menghubungi kita dan para tim pemasaran kami untuk memberikan solusi yang terbaik tetap kepada para nasabah dan calon nasabah. Oke, Mbak, tapi sebetulnya di kondisi saat ini peran apa sih yang diberikan oleh asuransi itu sendiri? Oke, sebenarnya kan begini Mbak, seperti tadi Mbak Ola bilang bahwa sekarang orang semakin mengerti pentingnya asuransi. Meskipun kita tahu dalam keadaan pandemi ataupun tidak, asuransi itu adalah penting. Penting untuk kita untuk memprotek perlindungan, terutama finansial, terutama yang selama ini kita kumpulkan, ataupun penting untuk pembiayaan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, contohnya sakit. Ya, itu dalam keadaan sebelum pandemi harusnya sudah merupakan suatu kebutuhan. Namun dengan adanya pandemi ini semakin membuat orang tahu, semakin banyak orang tahu bahwa pentingnya memiliki asuransi. Karena apabila terjadi sesuatu pada diri seseorang, maka dia memiliki ketenangan jiwa bahwa nanti apabila masuk rumah sakit saya akan benar-benar fokus terhadap penyembuhan, tidak khawatir terhadap biaya rumah sakit tersebut. Lalu sejauh ini dengan klaim khususnya klaim COVID-19 ini seperti apa Mbak Novita? Saya nggak bisa berbicara mengenai keseluruhan industri asuransi. Saya hanya bisa berbicara mengenai Manulife. Dalam hal ini dari tanggal 8 Mei kami telah membayar lebih kurang 5 miliar ya Mbak ya, lebih kurang 5 miliar hanya yang berhubungan dengan COVID-19. Nah sedangkan kalau kita melihat bahwa
dalam pembayaran premi yang merupakan komitmen dari Manulife, tahun 2019 saja kami telah membayarkan premi sebesar hampir 6 triliun. Jadi kalau dibilang bahwa lebih kurang 16 miliar Manulife membayar per harinya. Oke, jika mungkin bisa dirincikan untuk khususnya COVID-19 ini, apa saja biasanya klaim yang diajukan, Mbak? Klaim yang biasa diajukan adalah klaim untuk rumah sakit, ya, dan klaim untuk meninggal dunia apabila itu disebabkan oleh COVID-19. Nah, mungkin tadi sudah dijabarkan oleh Mbak Novita begitu ya, para karyawan melakukan sistem kerjanya dengan virtual begitu. Tapi secara keseluruhan operasional ini saat ini bekerja seperti apa, Mbak? Kalau kembali lagi saya hanya bisa berbicara atas nama Manulife ya, bahwa operasional kami itu berjalan senantiasa dengan baik ya, meskipun kami tetap melakukan social distance, artinya kami melakukan operasional dari work from home. Pelayanan-pelayanan yang kami berikan kepada nasabah kami bisa dengan mereka bisa mengkontak call center kami yang di 02155777, atau kami juga menyediakan yang namanya My Account. Ini dapat diunduh di application store atau Google Play Store. Ini adalah satu kemudahan, aplikasi kemudahan kepada nasabah kami, sehingga nasabah kami bisa mengelola polis mereka dimanapun dan kapanpun. Nah, berarti salah satunya juga terkait dengan persetujuan klaim begitu, Mbak. Biasanya kan harus dilakukan dengan tatap muka begitu. Nah, saat ini seperti apa, Mbak? Iya, persetujuan klaim juga. Tapi ya kami tetap membutuhkan bukti-bukti yang bukti-buktinya bisa juga dilakukan lewat ya sarana komunikasi ya, apakah lewat email, kita juga berbicara melalui teknologi-teknologi atau perangkat-perangkat teknologi yang ada, Mbak. Nah, untuk X16 polis yang sudah ada nih saat ini, apakah itu sudah menjamin dari yang saat ini terjadilah pandemi COVID-19? Ya, nah itu yang pertama memang banyak sekali pertanyaan dari para nasabah-nasabah kami, apakah benar-benar COVID-19 ini masuk ke dalam perlindungan dari polis-polis yang telah mereka beli. Dan kami menjawab dengan tegas bahwa ya produk yang mereka beli itu termasuk mengcover COVID-19. Dan kami juga memperluas manfaat lindungan dengan menyediakan ini. Jadi ada satu hal lagi juga, pada saat calon nasabah ingin membeli produk, maka untuk khusus diagnosa COVID-19 ini mereka tidak perlu adanya masa tunggu seperti penyakit-penyakit lainnya. Baik, Bu Novita, di tengah masa pandemi ini, begitu Bu, sudah berpengaruh tidak dengan pertumbuhan preminya sendiri? Saya belum berani bilang berpengaruh atau tidak, ya. Namun kalau dilihat dari minat para nasabah-nasabah atau calon nasabah kita lebih kepada asuransi kesehatan. Jadi dan untungnya asuransi kesehatan itu kami bisa menggunakan non face to face dalam melakukan penjualan, pendekatan, Mbak. Jadi kelihatan sekali bahwa kekhawatiran masyarakat Indonesia akan COVID-19 ini masih besar, dan bagaimana mereka membutuhkan asuransi untuk ketenangan jiwa mereka. Mudah-mudahan tidak terpakai, tapi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Itu untuk ketenangan mereka bahwa mereka telah memiliki proteksi yang memadai. Bu Novita, ini pertanyaan terakhir, dengan adanya pandemi ini pasti ada target-target yang berubah dari segi asuransi jiwa ini sendiri. Boleh dijabarkan, Bu, apa ada perubahan tertentu? Sebenarnya begini, setiap perusahaan asuransi termasuk Manulife, kami benar-benar ingin memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia akan pentingnya asuransi. Keinginan kami semakin banyak masyarakat Indonesia yang terlindungi dan memiliki asuransi. Target kami dengan adanya pandemi ini adalah bagaimana kami benar-benar bersatu, seluruh perusahaan asuransi bersatu, berkolaborasi, bagaimana lebih banyak lagi masyarakat Indonesia terlindungi dengan adanya asuransi. Baik, terima kasih Mbak Novita atas waktunya siang ini. Tetap jaga kesehatan selalu, selamat berakhir pekan.